Bab 181. Putra berbakti Harvey Sham. Dani Purnawan benar-benar akan muntah darah. Seorang Lani Sagita, sesuatu yang sudah akan berhasil tapi gagal. Membuatnya bahagia di awal namun tanpa hasil. Kali ini Rudy Sham secara pribadi pergi keluar, bahkan dipersiapkan dengan hati-hati, dapat dikatakan sangat mudah, dapat sepenuhnya menangkap Harvey Sham sehingga dia tidak memiliki tempat di Rose City lagi. Tapi hasilnya, Harvey Sham jelas merupakan orang yang sangat baik di mata orang-orang di Rose City sekarang. Tidak peduli bagaimana dia memercikkan air kotor, itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang dengan motif tersembunyi dan ingin dengan sengaja mendiskreditkan Harvey Sham. Ini setara dengan membuat Harvey Sham langsung tak terkalahkan. Dani Purnawan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi tidak bisa menahannya. Adapun Bobby Sham yang sedang duduk di lantai, wajahnya memerah dan 5 sidik jari merah terukir di wajahnya dan dadanya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada waktu itu, pintu masuk stasiun TV. Rudy Sham meringkuk di tanah seperti anjing, pakaiannya robek dan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya ada di atasnya. Kerumunan yang marah bubar, dia masih menyusup di sana, mendengar langkah kaki, berulang kali membenamkan kepalanya dan berkata, "Jangan memukul. Berhenti memukul. Ampun." Untuk waktu yang lama tak ada kepalan tangan yang menimpanya. Rudy Sham diam-diam mengangkat kepalanya. Harvey Sham berdiri di depannya. "Kamu." Rudy Sham menjadi marah lagi ketika dia melihat Harvey Sham. Di matanya, Harvey Sham selalu berkarakter kecil dan sampah, dan dia tidak pernah memenuhi syarat untuk menempatkannya di matanya. "Harvey Sham, apakah kamu berani menyakitiku?" Rudy Sham meraung, dan ingin berdiri dan bertanya. Tidak peduli di mana dia berpikir, Harvey Sham lalu menendang dada dan menendang wajah Rudy Sham. Binatang. Harvey Sham jarang marah, dan dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Dia tidak sabar untuk menendang Rudy Sham, sesuatu yang lebih rendah dari babi. Tendangan ini membuat Rudy Sham terjerembab ke tanah, sudut mulutnya penuh dengan darah, dan dia berteriak lagi dan lagi. Kamu berani memukulku?" seru Rudy Sham, dan ingin berdiri dan melawan, tetapi dia melihat Grey Z dan yang lainnya yang penuh tato berdiri di belakang. Dia segera tidak berani bergerak. Grey Z dan Dara Sham berada di sela-sela, mereka tidak melakukannya, juga tidak perlu melakukannya. "Rudy Sham, kamu benar-benar binatang buas. Harvey Sham tidak sopan. Ayah begitu baik padamu, kamu bisa begitu kejam padanya. Apakah kamu masih manusia?" Rudy Sham menutup mulutnya tanpa berbicara, tetapi matanya penuh kebencian. Segera polisi datang, dan Rudy Sham dibawa pergi. Dia melakukan banyak kegiatan ilegal secara diam-diam. Setelah itu, dia dituntut oleh banyak orang. Sekarang dia ditangkap dan tak bisa keluar lagi. Ini akan lebih dari 10 tahun di penjara. Harvey Sham tidak bersimpati, tetapi merasa pembalasannya terlambat. "Ayo masuk." Harvey Sham masuk dengan cepat. Grey Z dan Dara benar-benar mengikuti di belakang. Pada saat ini, Harvey Sham adalah protagonis mutlak. Grey Z tahu bagaimana mengukur. Ruang siaran langsung telah menghentikan siaran langsung, tetapi Riwandi Sham masih di sana. Dia duduk di kursi roda, seperti hewan peliharaan yang ditinggalkan, dengan wajah putus asa. Jika dia bisa bunuh diri, Riwandi Sham tidak akan ragu lagi. Beberapa anggota staf tidak tahu harus berbuat apa. Rudy Sham melarikan diri, dan mereka tidak berani bergerak tentang apa yang harus dilakukan pada orang tua itu. "Ayah." Harvey Sham bergegas masuk, melihat wajah Riwandi Sham yang pucat, matanya tiba-tiba memerah, dan dia berjalan ke arahnya dan berjongkok, bibirnya bergetar. Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Bahkan jika dia membencinya, dia kesal, tetapi orang tua di depannya tetaplah ayahnya. Harvey Sham tidak bisa melupakan bagaimana Riwandi Sham memperlakukannya dengan baik ketika dia masih kecil, melindunginya, merawatnya, dan bahkan menjual darah untuk uang agar dia belajar. Melihat Harvey Sham, bibir Riwandi Sham bergerak, dia tidak bisa berbicara. Satu-satunya tangannya yang bisa bergerak, dengan putus asa mencoba untuk memegang tangan Harvey Sham, tetapi dengan sangat lambat.
Harvey Sham segera menyambar, ayah, maafkan aku. Aku, salah. Riwandi Sham menitikkan air mata 2 baris dan mencoba berbicara. Benar. Bab 182. Maafkan aku. Maafkan aku. Dia meminta maaf dengan keras, air matanya mengalir tak terkendali. Dia benar-benar tahu bahwa dia salah, dan dia benar-benar tahu putra mana yang paling dipedulikan dan paling mencintai dirinya sendiri, tetapi semuanya sudah terlambat. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memperlakukan keluarga Harvey Sham seperti ini. Dia benar-benar tahu dia salah. Harvey Sham tidak bisa menahannya, dan berteriak dalam pelukannya. Adegan ayah dan anak difilmkan oleh staf di satu sisi. Darah Sham juga tidak tahan, matanya merah. Untuk pertama kalinya, dia merasa Riwandi Sham cukup tua, dengan rambut putih dan wajah yang melar tidak bernyawa, seperti sisa lilin yang tertiup angin, yang mungkin padam secara tidak sengaja. Bahkan Mei Irawan tidak berbicara dari awal sampai akhir. Dia tidak melihat Riwandi Sham saat itu, hanya melihat lelaki tua yang menyesal, kesepian dan menyedihkan. Bahkan jika dia masih membenci Riwandi Sham, dia tidak bisa merasakan benci lagi saat ini. Dia masih baik. Dua foto Harvey Sham berpelukan dan menangis bersama Riwandi Sham dan putranya segera online, mematahkan kebohongan yang dikatakan Rudy Sham. Itu bahkan mengaduk ribuan lapisan gelombang dan mengangkat reputasi Harvey Sham ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan pemimpin Heru berkata pada pertemuan tersebut bahwa untuk belajar seperti Harvey Sham, harus ada lebih banyak pengusaha seperti Harvey Sham yang baik hati, bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Ini adalah pujian resmi. Reputasi grup Sham juga sangat meningkat di kota Rose City. Bukan hanya karena propaganda ini, tetapi juga karena apa yang telah dilakukan Sham Group benar-benar membuat orang merasa bahwa perusahaan ini bukan hanya perusahaan komersial, tapi memiliki sedikit sentuhan manusiawi. Harvey Sham secara pribadi membantu Riwandi Sham mandi, mengganti pakaiannya, memberinya makan, dan mengirimnya ke rumah sakit untuk memulihkan tubuhnya. Dia melakukan ini bukan untuk berperilaku, tetapi untuk menjadi seorang putra yang melakukan apa yang harus dia lakukan kepada ayahnya di tahun-tahun berikutnya, bahkan jika ayahnya membuat kesalahan. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah masa penyembuhan dan pengobatan, kondisi fisik Riwandi Sham meningkat pesat. Harvey Sham menawarkan untuk membawanya pulang, tetapi Riwandi Sham mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju. Aku tidak memenuhi syarat. Dia hanya mengatakan ini. Mei Irawan setuju, dia memaafkanmu. Harvey Sham mengira Riwandi Sham khawatir Mei Irawan tidak akan setuju, dan berkata dengan tergesa-gesa. Maaf Mei Irawan, dia adalah menantu yang baik, aku tidak menyalahkannya, aku menyalahkan diriku sendiri. Riwandi Sham masih menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia tidak setuju untuk pulang bersama Harvey Sham, dan memilih untuk pergi ke panti jompo. Keluarga Harvey Sham sekarang bersama Mei yang baik hati, jadi itu bagus. Riwandi Sham tidak ingin mengganggu mereka. Melihat ini, Harvey Sham tidak punya pilihan selain mengirim Riwandi Sham ke panti jompo terbaik di kota Rose City untuk perawatan khusus. Mei Irawan telah mengunjunginya 2 kali, Riwandi Sham tidak bisa menahan tangis dan dia terus meminta maaf, jadi Mei Irawan ikut tidak bisa menahan tangis. Pada malam hari, Dara Sham sedang berbaring di tempat tidur, masih merasa sedikit bingung. Terkadang banyak hal tidak terduga, dan hasilnya mengejutkan, dan terkadang di luar ekspektasi. Grey Z, menurutmu, apakah kamu tahu orang macam apa kamu ketika kamu tua? Tidak tentu. Grey Z tidak bergerak. Aku sangat muda sekarang dan aku tahu orang macam apa aku ini. Lalu orang macam apa kamu ini? Dara bertanya dengan rasa ingin tahu. 1. Pria yang takut dingin. Grey Z berkata, mengecilkan dirinya sendiri. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Samar-samar, dia bisa mendengar napas Dara Sham yang sedikit gugup. Bab 183. Kamu tidak diizinkan untuk bergerak. Mengapa kamu tidak tidur di atas kasur? Setelah beberapa saat, Grey Z hampir tertidur ketika suara Dara terdengar dengan sangat halus seperti nyamuk. Grey Z segera terbebas dari rasa kantuk.
Dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu lagi, bangkit menggulung selimut dan berbaring di samping Dara Syam. Tiba-tiba, napas pria itu sedikit hangat menghembus ke arah wajahnya ketika baring di sampingnya, membuat wajah Dara benar-benar merah karena tersipu. Dia bergeser sedikit demi sedikit tanpa sadar, meski tempat tidurnya sangat besar, dia sudah menempel ke dinding, dan keduanya dipisahkan oleh selimut. Dalam kegelapan, dia bahkan bisa merasakan panas nafas yang dihembuskan Grey Z. Kamu tidak boleh bergerak. Dara benar-benar mengertakkan giginya. Jika lampu dinyalakan saat ini, Grey Z pasti bisa melihat bahwa wajah asli Dara sudah merah seperti apel. Yah, aku tidak akan bergerak. Grey Z berkata dengan serius. Ini sudah merupakan kemajuan besar. Grey Z tidak ingin melompat terlalu banyak sekaligus, membuat Dara sangat gugup dan takut. Dia menggulung dirinya dengan selimut, seperti ulat sutra tidak bergerak. Dara Syam meliriknya secara diam-diam tersipu, berpikir bagaimana dia bisa setuju pria itu tidur di tempat tidurnya. Apa yang dia lakukan sekarang? Tapi biar bagaimanapun Grey Z tidak bisa terus tidur di lantai, meski saat itu bulan April, masih sangat dingin di malam hari. Dara benar-benar kalut dan sedikit menyesali, tetapi sekarang dia tidak bisa menyesal lagi. Berbicara tentang itu, keduanya masih suami dan istri, dan tidur bersama sepertinya masuk akal. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya, ragu-ragu dan gugup, takut Grey Z tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba bergegas, lalu apa yang harus dia lakukan, patuhi atau tolak. Sebelum dia bisa mengerti, napas Grey Z yang tenang sedikit terdengar di telinganya. Orang ini langsung tertidur. Tidak ada kata dalam satu malam. Setelah keributan Rudy Syam alih-alih merusak Harvey Syam, reputasi Harvey Syam dan Syam Group justru meningkat pesat. Apakah itu status pribadi ataupun budaya perusahaan secara keseluruhan, dunia luar dikagumi. Riwandi Syam ditempatkan di panti jompo terbaik di kota Rose City, dengan orang yang khusus untuk merawatnya. Harvey Syam mengunjunginya beberapa kali sebelum dia merasa lega. Sumei sesekali membuat sup dan mengirimkannya, membuat mata Riwandi Syam memerah karena emosi setiap saat. Ingin menangis. Menantu yang baik, dia dulu tidak memandangnya, dia tidak memperlakukannya dengan baik. Dan Rudy Syam dipenjara dan dijatuhi hukuman 12 tahun. Pada hari dia dikirim ke penjara, saudara Zen pergi ke sana. Di penjara itu, ada beberapa orang yang dia kenal dari dalam lingkaran bawah tanah. Saudara Zen membawa banyak rokok dan buah-buahan yang bagus untuk mengunjungi orang-orang itu. Dia menunjuk ke Rudy Syam dan berkata, orang ini telah memprovokasi kakak laki-laki saya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, masa depan Rudy Syam ditakdirkan akan sulit. Setelah 2 rencana berturut-turut, Dani Purnawan gagal total, membuatnya sangat marah, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar untuk sementara waktu. Bobby Syam melarikan diri, dan dia tidak ingin melepaskan Bobby Syam begitu saja. Tidak bisa membunuh Grey Z, dia tidak bisa menerima kenyataan seperti ini, dan lagi bagaimana dia akan menjelaskan kepada keluarganya. Kapan kalian bisa melakukannya? Dani Purnawan Ren tidak tahan. Bukankah itu hanya kota Rose City, kamu adalah ibu kota provinsi, jadi aku takut mereka tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang bisa dia percaya sekarang adalah membunuh Grey melalui bantuan lingkaran bawah tanah. Keluarga Wong tidak punya suara sekarang, dan sedang berusaha mencari dokter terkenal untuk merawat kaki Anton Wong. Dia tidak akan pergi ke Rose City dalam waktu dekat ini. Kebenciannya hanya bisa dipendam oleh dirinya sendiri. Belum waktunya. Jawaban pihak lain masih sama. Tidak ada yang berani bergerak tanpa memahami latar belakang Juan Ander. Bab 184. Mencari informasi. Bukan hanya mereka, pemilik keputusan lingkar bawah tanah juga menunggu, dan pimpinan-pimpinan bawah tanah provinsi dan kota lainnya juga menunggu. Sepotong besar lemak di kota Rose City di sana, Anda hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa memakannya. Ini adalah hal yang tidak nyaman. Khususnya, kota Rose City berkembang pesat saat ini, dan terlihat berbeda hampir setiap hari. Jika Anda melewatkan perjalanan ini, akan sulit ke sana lagi. Kaki Rama Syam tidak dapat sepenuhnya disembuhkan, tetapi setidaknya dia bisa berjalan, pincang, dan wajahnya penuh amarah sepanjang hari.
Masih tidak ada pergerakan dari Tuan Grandi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak ada yang terjadi. Fairy Sals menggelengkan kepalanya. Dia masih sibuk membaca kitab suci, makan dan minum-minum teh, dan membaca buku setiap hari di rumahnya. Ini tidak seperti keseharian seorang raja bawah tanah di ibu kota provinsi, tapi Tuan Grandi cuma beraktivitas begitu. Bagaimana klub Blue Sky-nya? Kudengar beberapa orang dari utara datang, tapi mereka hanya datang sehari dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Rama Syam benar-benar tidak bisa duduk diam, dan Fairy Sals juga tidak bisa duduk diam. Mereka menunggu keputusan penguasa lingkar bawah tanah Provinsi Flowerix, dan mereka tidak bisa duduk diam. Jika ini terus berlanjut, peluangnya akan terlewatkan. Beberapa pemimpin provinsi dan kota mengawasi, dan semua orang mengerti bahwa jika mereka terus menunggu dan melihat, mereka tidak akan punya kesempatan. Pemimpin Rama Syam mengambil inisiatif untuk memanggil beberapa orang besar, dan meminta mereka pergi ke klub Blue Sky untuk mencari Tuan Grandi dan menanyakan situasinya. Di Blue Sky Club, ini adalah tempat yang sangat istimewa di ibu kota provinsi. Di sini ada anggur enak, makanan enak, keindahan, kaligrafi dan lukisan, barang antik. Anda bisa menemukan semuanya. Yang terpenting ada informasi di sini, info apapun bisa dibeli di sini, kecuali harga yang Anda berikan kurang. Tidak mudah untuk memasuki clubhouse ini. Jika tidak mendapatkan undangan, maka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kebanyakan orang hanya mendengar clubhouse ini, tetapi tidak pernah masuk. Saya mendengar bahwa ambang batas terendah untuk masuk ke sini bernilai 1 miliar. Penentu keputusan lingkar bawah tanah provinsi sudah datang, dan beberapa petinggi juga datang. Semua orang membuat janji untuk datang bersama-sama karena takut Tuan Grandi akan mengabaikan mereka. Untuk sepotong besar lemak di Rose City, meskipun mereka adalah saingan satu sama lain, tidak ada masalah dalam bekerja sama untuk sementara ini. Ketika beberapa orang memasuki clubhouse, mereka disuruh untuk duduk di ruang teh, dan segera seseorang menyajikan teh. Pemilik klub ini tidak sopan. Kita disuruh minum teh sendiri, bercanda. Cangkir ini nilainya 1 juta. Jika tidak diminum, kita akan rugi banyak. Setelah sekian lama Tuan Grandi tidak muncul, dan beberapa orang menjadi sedikit tidak sabar. Butler Zuko, mana Tuan Grandi? Pria paruh baya yang berdiri di sana sudah memiliki sedikit rambut abu-abu, tapi dia terlihat sangat energi. Dia adalah pengurus rumah Tuan Grandi. Orang hanya tahu nama belakangnya Zuko, tapi dia tidak tahu nama spesifiknya. Orang ini yang bertanggung jawab mengurus Blue Sky Club. Meskipun itu hanya pelayan, mereka harus tetap sopan ketika berbicara pengurus rumah tangga Tuan Grandi. Ya, dia sedang bernyanyi. Butler Zuko setengah menutup matanya dan tersenyum. Kalian tetap tenang, atau aku akan mengirimi seseorang menambah teko teh lagi. Bos itu melambaikan tangannya dan berkata tidak, secangkir harganya 1 juta, satu minuman untuk mengurus bisnis Grandi, minum 2 cangkir agak mahal itu harus dihabiskan. Dia bersedia menghabiskan di beberapa tempat, tapi ini, dia benar-benar agak enggan. Tidak apa-apa, aku akan membawakan sepoci teh lagi. Butler Zuko memberi isyarat dan meminta untuk membawa sepoci teh lagi. Setelah menunggu 1 jam lagi, El mondar-mandir, melihat ke atas dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah melihat Tuan Grandi muncul. Butler Zuko mendongak. Kalau begitu saya akan pergi dan menanyakan tentang kalian semua. Baik kepala Butler Zuko. Pemimpin itu dan yang lainnya dipaksa untuk bertahan, meski mereka mengetahui bahwa ini adalah kesombongan, tapi apa yang bisa mereka katakan? Butler Zuko pergi, dan setelah beberapa saat, dia kembali. Pemimpin itu dan lainnya segera mengepung mereka. Bagaimana Tuan Grandi bersedia menemui kami? Master Grandi ingin istirahat. Butler Zuko yang masih tersenyum terlihat seperti. Tapi, apa yang kalian ingin ketahui, aku akan memberi informasinya. Bagaimana? Pemimpin itu terlihat antusias, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Rose City, tidak ada backingan dari keluarga raksasa dari utara. Bab 185. Tak ada backingan dari utara. Kota Rose City, tidak ada support dari utara. Dengan kalimat ini, pemimpin itu dan lainnya langsung paham di hati mereka.
Di belakang Juan Ander itu, tidak ada dukungan dari marga besar di utara. Mereka merasa ditipu olehnya, begitu ketakutan sehingga tidak ada yang berani melakukannya begitu lama. Terima kasih, Kepala Butler Zuko. Seseorang bereaksi dan tidak banyak bicara, dan segera menjatuhkan cek uang teh. Dia pergi setelah berbicara. Setelah beberapa orang itu pergi, pemimpin itu menjadi lebih penuh perhatian. Pengurus rumah tangga Zuko, apakah Tuan Grandi tidak mengatakan apapun mengenai Rose City? Bahkan jika tidak ada bayangan utara, Juan Ander membunuh Jack Daniel. Di belakang Jack Daniel ada backingan dari utara. Untuk melakukan ini tidak gampang, Diamond jelas bukan kesemek lunak yang bisa diremas dengan mudah. Haha, Tuan Grandi tidak peduli. Butler Zuko hanya mengatakan itu dengan ringan. Mereka semua tahu bahwa Butler Zuko tidak akan mengatakan apa-apa kepada dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Butler Zuko, saya akan pergi lebih dulu." Karena Juan Ander tidak memiliki bayangan utara di belakangnya, tidak ada yang perlu ditakuti. Kita harus cepat agar tidak didahului oleh yang lain. Dengan sepotong besar lemak di depan Anda, semua orang sudah mengawasinya untuk waktu yang lama dan tergoda. Semua orang pergi, dan kemudian Butler Zuko kembali ke halaman belakang. Kolam teratai air mengalir, dan suara burung. Ini adalah tempat yang bagus. Di pavilion, seorang pria yang berusia hampir 50 tahun duduk bersila. Di depannya ada juga seorang pria paruh baya. Dari kejauhan, dia tampak seperti memiliki pedang. Jelas sekali pedang itu sangat tinggi tapi sangat ditutupi. Tuan Grandi, mereka semua sudah pergi, kata Butler Zuko dengan hormat. Orang-orang ini berhati-hati. Tuan Grandi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang melihat permainan catur di depannya dan sepertinya sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Catur ini tidak mudah untuk dimainkan. Pria paruh baya di seberangnya berkata, "Sudah saya cek, memang tidak ada latar belakang dari utara. Tapi orang itu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Seberapa kuat, tidak lebih lemah dariku." Mendengar kata-kata ini, Tuan Grandi mengangkat kepalanya, wajahnya sudah berkerut, tetapi ketika dia melihatnya, dia sangat lembut, seperti orang tua yang baik tanpa sedikit pun kekejaman di sana. Wajah raja bawah tanah ibu kota provinsi. Ia sangat mengetahui kekuatan pria parubaya yang duduk di depannya. Ia telah bertahun-tahun menduduki ibu kota provinsi karena keberadaannya. Pembunuh di depannya, pembunuh tak terkalahkan dari provinsi Flowerix. Satu orang ini dapat menghancurkan seluruh lingkaran bawah tanah provinsi Flowerix, dan tidak ada yang berani untuk melawannya. Tapi dia bilang orang itu tidak lebih lemah dari dia. Dia tahu orang itu hampir 20 tahun lebih muda dari pembunuh di depannya. Bahkan Butler Zuko, yang ada di samping, sedikit heran, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Pada hari ini di provinsi Flowerix, ada seseorang yang lebih baik dari Master Pedang ini. Dia telah bersama Master Grandi selama 20 tahun. Dapat dikatakan bahwa selain membunuh Tuhan, Master Grandi telah melihat cara dan kekuatan membunuh pria di depannya. Belum lagi provinsi Flowerix, bahkan di seluruh negeri, sangat sedikit orang yang lebih kuat darinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah kata-kata yang sangat mengejutkan. Setelah sekian lama, bidak catur di tangan Tuan Grandi jatuh, tapi itu sama sekali berbeda dari cara dia biasanya bermain catur. Biarkan mereka mencoba dulu. Dewa pembunuh tidak berbicara lagi, dan fokus pada bermain catur, tetapi Butler Zuko juga tidak berbicara. Dia tahu bahwa Tuan Grandi sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan dia ingin menatap gerakan di sana. Selama bertahun-tahun, bahkan jika bakat muda yang tiba-tiba muncul di awal Tuan Grandi tidak memperhatikannya sekalipun. Dia masih memiliki pria di depannya. Namun mereka sudah mulai berumur. Kali ini Tuan Grandi menjadi khawatir. Jelas orang itu tidak sederhana.